sini saya akan mengenalkan alat yang pertama mulai dari pipet. Di praktikum kimia fisis menggunakan pipet tetes, di mana pipet tetes digunakan untuk mengambil larutan dalam volume tetes. Nah, cara penggunaannya, sebelum dimasukkan ke dalam larutan, pipet terlebih dahulu ditekan, lalu dimasukkan ke dalam larutan, dan bol pipetnya dilepaskan untuk mengambil atau menarik larutannya. Yang selanjutnya ada bol pipet, di mana bol pipet dipasangkan dengan pipet ukur. Nah, di sini cara penggunaan bol pipet ada tombol A, S, dan E. Di mana untuk menggunakan bol pipet terlebih dahulu bola yang ada di tengah ini dikempeskan dengan cara tekan yang A, lalu kempeskan seperti ini sampai tidak ada udara yang tersisa. Lalu untuk mengambil larutan, caranya adalah menekan yang S. Untuk mengeluarkan larutan yang telah terambil di pipet, caranya menggunakan E. Nah, untuk selanjutnya yaitu pipet ukur, di mana di sini penggunaannya menggunakan bol pipet dengan cara dipasang di ujung dari pipet ukur. Pastikan terpasang dengan rapat. Lalu di sini ada ukurannya yaitu 10 mili. Saya akan mencontohkan cara pengambilan untuk penggunaan pipet ukur. Yang pertama, pastikan keadaan pipet lurus karena kita akan mengukurnya menggunakan meniskus bawah karena ini larutan aquades. Nah, cara pengambilan larutan yaitu tekan S. Jika larutan berlebih dari ukurannya, maka keluarkan sedikit demi sedikit menggunakan tombol E. Saat meniskus bawah telah menyentuh ukuran yang diinginkan yaitu 10 mili, angkat, lalu pindahkan dengan cara memencet tombol E lagi. Nah, saat ada larutan yang tersisa di ujung, gunakan lubang yang ada di sebelah tombol E untuk mengeluarkan larutan yang tersisa. Nah, alat selanjutnya ada rak tabung reaksi dan tabung reaksinya sendiri. Di mana rak tabung reaksi adalah rak untuk menempatkan tabung reaksi. Nah, tabung reaksi sendiri biasanya digunakan untuk mereaksikan larutan dalam volume kecil, di mana cara penggunaannya cukup digoyangkan seperti ini atau dengan cara memutar. Untuk alat selanjutnya namanya adalah Erlenmeyer. Di sini ukurannya ada 100 mili, di mana biasanya Erlenmeyer digunakan saat kita menitrasi. Jadi Erlenmeyer biasanya digunakan untuk menempatkan larutan dari hasil titrasi tersebut. Untuk alat selanjutnya adalah corong kaca, di mana ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menuangkan larutan ke alat gelas lain yang lebih kecil diameternya, seperti Erlenmeyer. Untuk alat selanjutnya ada gelas ukur. Di sini yang digunakan adalah ukuran 50 mili. Gelas ukur biasanya digunakan untuk menempatkan suatu larutan yang memiliki volume 50 mili atau sesuai dengan ukuran gelas ukur tersebut. Alat selanjutnya adalah beaker glass atau gelas piala dalam bahasa Indonesianya, di mana ini digunakan untuk menempatkan larutan. Biasanya juga digunakan untuk memanaskan larutan di hot plate. Alat selanjutnya bernama pyknometer, di mana pyknometer sendiri berfungsi untuk mengukur densitas dari suatu larutan. Di sini juga ada tutup dari pyknometer. Jadi saat kita meletakkan larutan yang ingin kita ukur densitasnya, setelah diletakkan ke dalam pyknometer yang berukuran 10 mili, kita letakkan tutupnya seperti ini. Alat gelas selanjutnya namanya adalah labu ukur, di mana di sini berukuran 50 mili.
dan digunakan untuk pengenceran. Cara penggunaannya sendiri, pertama kita buka tutupnya. Lalu jika kita ingin pengenceran, tentu kita menggunakan aquades. Nah, cara menuangkan aquadesnya, kita letakkan di dinding dari labu ukur. Di sini akan ada garis yang menunjukkan batas dari ukuran 50 mili. Kita gunakan meniskus bawah sampai mencapai garis. Lalu tutup. Nah, cara untuk melakukan pengenceran, kita harus mengocok labu ukur dengan cara membalik. Campur sampai larutan dirasa telah homogen. Nah, untuk alat selanjutnya adalah bunsen, di mana ini biasanya digunakan untuk memanaskan larutan atau pembakaran. Nah, di bunsen sendiri akan terdapat sumbu yang nanti bisa digunakan untuk menyalakan api. Nah, untuk mematikan api yang telah nyala di bunsen, kita cukup menutup bunsen dengan tutup yang telah ada. Seperti ini. Untuk alat selanjutnya ada kaki 3 dan kasa, di mana kaki 3 dan kasa ini biasanya digunakan untuk menopang larutan yang akan dipanaskan dan menjadi rongga untuk bunsen spiritus. Jadi saya contohkan, misal saya ingin memanaskan larutan, maka saya akan meletakkannya di atas kasa seperti ini, lalu saya akan nyalakan api dari bunsen tepat di bawahnya seperti ini. Alat selanjutnya adalah hot plate, di mana hot plate digunakan untuk memanaskan suatu larutan. Nah, cara penggunaannya pertama kita nyalakan dengan tombol on off yang ada di samping hot plate. Lalu di sini ada tulisan heat, di mana di sini adalah suhu. Suhu yang diinginkan bisa kita atur menggunakan tombol yang ada di sini. Cukup kita putar untuk menaikkan suhunya. Nah, untuk yang sebelahnya di sini ada tulisan stir, di mana ini untuk mengatur kecepatan dari anak stirrer. Anak stirrer sendiri bentuknya seperti ini. Di sini anak stirrer berfungsi untuk mempercepat pelarutan dari suatu larutan yang akan dipanaskan. Di sini kan saya contohkan, saya ingin memanaskan beker glass ini. Nah, untuk larutan sendiri biasanya menggunakan anak stirrer jika terdapat dua larutan yang berbeda atau ada padatan dan larutan yang ingin dijadikan homogen. Cara meletakkannya, letakkan tepat di tengah. Lalu atur kecepatan stirrer dengan memutar ini. Setelah selesai melarutkan, kita turunkan, lalu kita turunkan juga suhunya. Kita ambil, kita letakkan larutan, lalu matikan kembali hot plate. Alat selanjutnya yaitu neraca analitik. Neraca analitik sendiri digunakan untuk mengukur massa dari suatu padatan dalam hitungan gram. Dan di sini perlu diperhatikan, neraca analitik hanya digunakan untuk mengukur padatan. Sebelum menggunakan neraca analitik, pastikan telah mengisi logbook yang telah tersedia untuk pendataan. Lalu, sebelum digunakan, kita harus memperhatikan layar yang ada di sini. Di sini tertulis ada maksimal 220 gram. Artinya, kita tidak boleh mengukur padatan yang melebihi dari 220 gram menggunakan neraca analitik. Nah, sebelum mengukur, kita harus memastikan angka di sini adalah 0. Nah, setelah misal angkanya tidak 0, kita harus menterkan dengan tombol yang ada di samping. Setelah itu, di sini saya akan mencontohkan pengukuran pignometer menggunakan neraca analitik. Kita bisa membuka neraca analitik dari samping, kanan dan kiri, atau dari atas.
biasanya lebih mudah dari samping. Pertama, letakkan pignometer di dalam neraca analitik. Lalu tutup dan tunggu sampai angka menunjukkan satuan gram di belakang. Setelah satuan gram didapatkan, maka segera catat massa yang tertera di neraca analitik. Setelah mendapatkan massa yang terukur, maka keluarkan pignometer dari neraca analitik, tutup kembali, dan matikan neraca analitik. Di sini ada tombol on off. Setelah itu, pastikan listrik dari neraca analitik sudah tercabut. Selanjutnya ada alat yang bernama kalorimeter. Kalorimeter digunakan untuk mengukur kalor dari dua larutan yang dicampurkan. Di sini ada beberapa komponen dari kalorimeter. Yang pertama ada tabung untuk mereaksikannya, dan ada pengaduk serta ada termometer untuk mengukur suhu. Di sini terdapat bagian untuk mencegah adanya rongga dari dua tabung di kalorimeter. Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama, masukkan larutan A. Di sini menggunakan aquades. Lalu masukkan larutan B. Di sini menggunakan etanol. Tutup. Pastikan tidak ada rongga udara. Aduk dengan cara naik turun, lalu ukur kenaikan suhu setiap 10 detik.